Oke ya teman-teman, saya akan coba bahas di sini satu teks ya sebagai contoh ya. Eh, di sini ada short passage teman-teman ya. Contohnya di sini saya sudah kasih apa namanya penjelasan terkait jenis pertanyaan untuk masing-masing. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut secara mandiri di rumah ya. Misalnya di sini ada short passage ya. Untuk short passage ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah pertama tipsnya, maka kita harus melihat pertanyaannya ya, lakukan skimming terhadap pertanyaannya terlebih dahulu gitu ya, karena short passage. Jadi kita baca dulu nomor satu 2 3 itu apa yang ditanyakan gitu ya. Let's say number one, what is this advertisement for gitu ya. Kemudian yang kedua, how are the facilities generally described gitu ya. Kemudian yang ketiga, what does each unit include. Nah ini kita skim dulu pertanyaannya. Kemudian setelah itu baru kita uh, pahami teksnya gitu ya. Setelah itu baru kita pahami teksnya gitu. Nah di sini terkait uh, Downtown Deluxe. Nah ini ya teksnya terkait kemewahan di tengah kota gitu ya. Nah, di sini bisa kita pahami ya teksnya, passage-nya teman-teman ya, bisa kita artikan terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini kan terkait apa namanya Menlo Industrial Park yang baru saja selesai gitu ya. Siap untuk diinfeksi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada prospective tenants ya. eh, Calon penyewa ya bisa membuat janji gitu ya untuk mendiskusikan terkait kebutuhan ruangannya ya dengan sales representative ya, perwakilan penjualan kami katanya ya. Nah kemudian Menlo Park ini bisa apa namanya mengakomodasi ya perusahaan dengan ratusan ya, hundred of employees, ratusan karyawan ya gitu ya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa all services and security are state of the art. Jadi semua pelayanannya ya, keamanan itu sangat canggih gitu ya. Nah, each rental units comes with the complete shower room. Nah, di sini ya setiap unit yang dirental gitu ya. Nah, dilengkapi dengan shower room ya, kemudian gym pribadi. Nah, employee health means corporate health gitu ya. Jadi katanya kesehatan karyawan berarti kesehatan dari corporate juga gitu ya. Nah, ini uh, setelah kita mempelajari ya apa namanya teksnya, passage-nya ya, maka kita mendapatkan banyak informasi ya untuk menjawab tiga pertanyaannya gitu ya. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah what is this advertisement for? Nah, ini teman-teman, ini salah satu bentuk pertanyaan yang menanyakan main idea gitu ya. Nah, nah, untuk jawabannya ya gitu ya. Untuk jawabannya nomor satu ya, kita harus mencari main idenya secara keseluruhan. Nah, setelah kita baca tadi ya, kalau main idea itu bisa kita dapatkan kan di apa namanya di title of the passage ya. Title of the passage-nya di sini adalah Downtown Deluxe ya, kemewahan di tengah kota. Nah ini kemewahan di tengah kota itu apa sih? Apakah apartemen, apakah working space gitu ya, atau misalnya apakah rumah pribadi, atau ini masih masih general ya. Jadi kita belum menemukan di bagian title-nya gitu ya. Kemudian di paragraf pertama untuk menemukan main idenya ya, bisa kita menemukan di kalimat apa namanya yang kedua gitu ya. Di situ ada prospective tenant may make appointments to discuss their space requirement ya, berarti kebutuhan ruangan gitu ya, kebutuhan ruangan. Nah berarti kalau misalnya eh, mendiskusikan terkait kebutuhan ruangan ya, dan di sini ada clue, the park can accommodate corporations with
hundreds of employees. Ya, kalau misalnya berbicara terkait space requirement, kemudian ada clue juga di situ adalah corporations, perusahaan dengan karyawan, berarti ya ini ya iklannya terkait office space gitu ya. Office space ya. Jadi ruangan kantor gitu ya. Nah, ini what is the advertisement for? Maka di sini jawabannya adalah the office space. Nah, ini contoh dari pertanyaan main idea. Kemudian yang kedua, teman-teman, contohnya how are the facilities generally described? Ya, fasilitasnya bagaimana ya fasilitasnya itu di dideskripsikan secara umum gitu ya. Ya, atau dijelaskannya tuh seperti apa sih fasilitasnya di sana gitu ya. Nah, di sini di mana kita bisa mendapatkannya? Ya, ini contoh pertanyaan yang termasuk ke dalam detail question. Nah, di sini saya sudah kasih nih teman-teman ya, contoh pertanyaan yang termasuk specific detail question. Nah, untuk specific detail question ini teman-teman bisa menemukan jawabannya dan itu ada di dalam teksnya gitu ya. Nah, bagaimana nih terkait penjelasan fasilitasnya. Nah, di mana kita bisa menemukan? Di sini ada clue ya, teman-teman. All services and security are state of the art. Canggih gitu ya. Pelayanan dan keamanannya itu sangat canggih. Ya, berarti kalau misalnya canggih itu ya mutakhir gitu ya. Kalau mutakhir itu berarti very up to date gitu ya, sangat up to date gitu ya, karena canggih itu mutakhir ya, mutakhir itu baru berarti up to date gitu ya. Kemudian nomor 3 teman-teman, what does each unit include ya, what does each unit include ya. Nah, di mana pertanyaan ini juga ya salah satu bentuk pertanyaan yang termasuk ke dalam specific detail question. Specific detail question artinya pertanyaan yang menanyakan terkait specific information yang ada di dalam sebuah teksnya. Nah, no worries teman-teman, jawabannya ada di dalam teks tersebut gitu ya. Nah, di sini apa saja ya yang termasuk ya ke unit ya, atau apa saja yang termasuk ke rental ya, jika kita merental office space di sana, apa saja yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, di sini kan clue-nya ada ya teman-teman ya. Each rental unit comes with a complete shower dan private gym gitu ya. Complete shower dan private gym. Nah, di sini mana yang ada gitu ya, yang termasuk ke dalam unitnya. Jika kita merental maka kita akan mendapatkan apa saja. Nah, di sini many long tables nggak disebutkan di dalam teks. Wood on the walls ini juga nggak ada di dalam teks. Modern lighting juga ya nggak ada di dalam teks. Yang ada adalah a shower gitu ya. Nah, ini salah satu contoh specific detail question yang dimana jawabannya kita nggak perlu khawatir, tinggal hati-hati saja untuk bisa menemukan jawabannya, karena jawabannya ada di dalam teks gitu teman-teman ya. Nah, itu. Nah, sekarang saya coba kasih teman-teman juga salah satu contoh yang pertanyaan yang berbentuk inference. Nah, teman-teman di sini ada teks juga. Nah, teman-teman bisa pahami nanti ya, teksnya nanti akan saya share gitu ya. Contoh pertanyaan yang termasuk inference gitu ya. Nah, membuat kesimpulan gitu ya. Nah, contoh misalnya, according to the warranty, what must the purchaser do? Ya. According to the warranty, ya berdasarkan dari garansi tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pembeli. Nah, di sini harus pandai-pandai teman-teman di teksnya mencari clue-nya sehingga kita bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, ini teman-teman coba nanti dibaca teksnya dan kemudian dipahami, dan jawabannya sudah saya masukkan ya gitu di sini ya. Nanti tinggal teman-teman pahami ya teksnya. Kemudian saya
coba kasih satu jenis pertanyaan yang berhubungan dengan vocabulary question teman-teman ya, vocabulary in context. Nah, gitu ya. Contoh di sini teksnya terkait super text cordless telephone system readers review gitu ya. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah the word remote in line 6 is closest is in meaning to gitu ya. Nah, kata remote ya di baris ke-6 memiliki makna yang sama dengan kata apa? Apakah invisible, control, distance, or portable? Nah, kita harus directly go to the text, teman-teman. Ya, lihat teksnya, kemudian baca, pahami. Satu kalimat itu kata remote di situ adalah maksudnya apa? Gitu ya. The answering machine includes remote message, ya, retrieval, and at times slash day maker for incoming message. Nah, di sini berarti kata remote artinya jarak jauh gitu ya. Pesan jarak jauh ya. Kalau maksudnya itu jarak gitu ya. Remote ini misalnya jarak jauh. Ya, message, remote message. Nah, kita berarti cari yang berhubungan dengan jarak di sini. Artinya apa? Apakah control, apakah invisible, atau distant, atau portable gitu ya. Tentu adalah yang berhubungan dengan remote, yaitu adalah distance gitu ya. Nah, ini berarti yang betul. Nah, jadi teman-teman nanti jangan langsung memilih oh ini remote, oh kayaknya kontrol deh di sini B gitu. No no, ya teman-teman tidak boleh seperti itu. Tetapi ketika ditanyakan apa makna dari sebuah kata ataupun nanti bentuknya adalah frase yang termasuk meaning in context gitu ya, atau dalam satu kalimat, maka coba teman-teman ke passage-nya dulu, kemudian maknai dulu maksudnya apa gitu kata itu gitu ya. Ya belum tentu remote di sini artinya adalah remote TV dan lain sebagainya. Ya remote di sini adalah jarak jauh, distant gitu ya. Maka yang kita harus memahami dulu arti dari kata di dalam sebuah kalimat di passage-nya seperti apa. Nah gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang bagian 7 ini, single dan double passage ini ya, menyita banyak waktu teman-teman, jadi harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan tentu menguji pemahaman kosakata kita gitu ya, vocabulary kita untuk memahami sebuah passage atau sebuah teks gitu ya. Nah, saya pikir itu saja teman-teman yang bisa disampaikan untuk pertemuan ini, dan selanjutnya silahkan ke next slide teman-teman, dan teman-teman akan diberikan yang namanya post test ya, dan harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan ya yang ada di post test. Dan seandainya teman-teman masih bingung, coba direview kembali pembelajarannya gitu ya, diklik lagi linknya, diikuti lagi pembelajarannya ya, sehingga teman-teman bisa memahami secara komprehensif. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.